Waduh, nih teman-teman gue dari tadi banyak yang bahas Ori 23 nih kayaknya nih. Mbak Putri, Ori 23 tuh apa sih? Penasaran Ori 2123 itu apa? Penasaran banget. Itu merupakan produk investasi surat berharga negara Mas Ingga. Waduh. Pas banget nih, mungkin di BTS kali ini kita bahas itu ya Mas Ingga ya? Siap, boleh? bersama gue Ingga Putra. Saya Putri Mangyasi. Simak terus sampai habis. Jadi, penjelasan detailnya seperti apa sih Mbak Putri? Nah, surat berharga negara. Nah, ini kenapa ada SBN Mas Ingga? Karena setiap negara tuh pasti ada anggaran pembiayaan belanja negara Mas Ingga. Oh gitu. Ya, tiap-tiap negara pasti ada butuh nih namanya uang buat uang saku belanja bulanan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan APBN ini? Salah satunya dengan menerbitkan surat berharga negara. Jadi masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi langsung dalam proses pembelanjaan biaya negara ini, Mas. Jadi kita investasi ke negara ya, gitu ya? Betul. Luar untuk negara, biasa. dari negara, ya kan? Yang untuk negara, dari negara. Gitu sih, Mas Ingga. Oh, nah, I see. SBN ini bisa dibagi-bagi nih, Mas Ingga. Banyak jenisnya. Yang pertama berdasarkan pengelolaannya Mas Ingga. Nah, pengelolaan SBN ini ada dua, secara konvensional dan ada yang syariah Mas Ingga. Konvensional dan syariah. Ya. Catat investor. Yang konvensional itu namanya ada SBR dan ORI. SBR itu adalah saving bonds retail dan juga ORI itu adalah obligasi negara retail. Dan untuk yang syariah ada dua macam juga Mas Ingga, itu ada sukuk tabungan dan sukuk retail. Oh, kalau yang saya tadi berarti yang konvensional dong ya? Ya, konvensional ORI. Nah, kebetulan ternyata juga SBN ini ada pembagiannya untuk sesuai dengan imbal hasilnya Mas Ingga. Perbedaannya yang pertama ada yang fixed rate. Oke, fixed rate. Ada yang floating rate. Jadi kalau kita udah investasi di SBN ini nanti ada apa yang namanya? Ada returnnya, dan returnnya ini disebut sebagai kupon Mas Ingga. Oh, yang tiap bulan bakal ditransfer ke rekening kalian. Menarik. Ya, tapi masalahnya dananya ini bisa dana awal, modal awal yang kita tanamkan di SBN ini bisa kita dapatkan kembali kalau misalnya udah jatuh tempo Mas Ingga. Oh. Jadi nggak bisa putus di tengah jalan ya Mas Ingga gitu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau untuk yang fixed rate ini berarti imbal hasilnya kuponnya sudah fix, misalnya 5% per tahun, ya udah selama 3 tahun itu kita dapat bunganya 5% Mas Ingga. Nggak bakalan naik turun. Nah, untuk fixed rate ini ada yang namanya ORI dan sukuk retail. Oke. Ya, betul. Nah, kalau misalnya yang floating rate ini dia mengikuti suku bunga Bank Indonesia. Kalau misalnya suku bunganya lagi naik, ikutan naik ya kuponnya. Tapi kalau misalnya suku bunganya bunga Indonesianya lagi turun, ikut turun. Nah, itu biasanya ada perjanjian di awal kalau misalnya sebatem-batemnya itu berapa. Jadi kalau misalnya suku bunganya 1%, tapi kalau kita udah janjian dari awalnya 2%, nggak bakal 1% masih nggak, tapi ikutin yang 2%. Risikonya kecil ya berarti hitungannya ya? Ya, tapi ya memang nggak fixed rate sih Mas Ingga. Buat kalian yang tim yang pasti-pasti aja mungkin kurang serp nih sama yang floating rate. Nah, floating rate itu jenisnya ada SBR dan ada yang sukuk tabungan gitu. Jadi tergantung nih Mas Ingga mau yang konvensional atau yang syariah SBN-nya, atau mau yang fixed rate atau yang floating rate. Aku kayaknya syariah deh, Ukti. Syariah dan yang fixed rate apa yang floating rate? Yang floating. Yang floating bukan fix, yakin? Bedanya apa sih Bang tadi? Kalau floating itu yang mengikuti suku bunga Indonesia. Oh gitu, iya aku kayaknya pengen yang itu deh. Oke, berarti itu yang fix ya? Iya, berarti produknya sukuk tabungan Mas Ingga. Sukuk tabungan. Iya. Berarti nanti aku kasih tahu ke teman aku di sini. Nanti ada tabel-tabel di sini yang tadi Mas Ingga menjelaskan. Di sini ya? Iya. Atau di sini? Biar kita bikin raja bingung. Itu sih Mas Ingga. Itu aja berarti? Kalau aku sih lebih prefer kita bisa investasi misalnya di ORI, itu juga aman sih Mas Ingga. Aman ya? Ya, soalnya dia fixed rate dan emang tapi itu dana awalnya yang kita setorkan itu ada ditahan, di hold dulu sampai masanya sudah berakhir. Perjanjian yang itu. Oh, oke. Dan yang pasti itu resikonya rendah ya? Iya. Luar biasa. Itu
aja sih masih nggak. Buat investor di luar sana, jangan lupa share video ini karena gue yakin video ini bermanfaat juga buat kalian yang masih bingung, wondering, penasaran, aduh ini apa sih, itu apa sih gitu kan. Tonton makanya BTS kita. Dan jangan lupa di-share. Kalau gitu kita pamit aja ya. Iya, masih nggak. Kalau teman-teman ada yang mau komen, pengen bahas apa minggu depan, monggo silakan di komen di kolom komentar. Kita pamit aja langsung ya. Iya. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ingga Putra. Saya buat sih. Dadah.